Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alang, saya dari Prodi D3 Keperawatan Palu, kelas A tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia dengan soal 1. Sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi seperti berikut. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa suku bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi yang dapat menghubungkan suku-suku yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Sebagai alat perhubungan antar daerah, bahasa Indonesia ini memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah saling berkomunikasi tanpa terhalang oleh perbedaan bahasa. Sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia menjadi sarana untuk mengekspresikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi pemerintahan, termasuk administrasi, hukum, dan pendidikan. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di sekolah dan universitas. Sebagai alat perhubungan dan tingkat nasional, bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia menjadi media untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga, fungsi bahasa Indonesia. 1. Fungsi komunikatif. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, dan perasaan antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh, seorang guru menyampaikan pelajaran kepada muridnya menggunakan bahasa Indonesia. 2. Fungsi ekspresif. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pendapat pribadi. Contohnya, penulis puisi mengekspresikan perasaannya melalui karya sastra dalam bahasa Indonesia. 4. Fungsi integratif. Bahasa Indonesia berperan menyatukan sebagai suku bangsa dan budaya yang berbeda di Indonesia. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan yang dapat dipahami oleh semua warga negara. Kelima, fungsi instrumental. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dalam undang-undang, peraturan, atau surat resmi. Contohnya, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keenam, fungsi imajinatif. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkreasi, misalnya dalam karya sastra, cerita pendek, novel, drama, dan lain-lain. Contohnya, novel-novel karya penulis Indonesia yang menceritakan kehidupan masyarakat dengan gaya bahasa yang indah. Dengan kedudukan dan fungsinya, bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam membentuk identitas bangsa dan memajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, nomor 2, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi atau bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang berbeda-beda, tergantung pada situasi, konteks, tujuan komunikasi, dan siapa yang berbicara atau menjadi pendengar. Ragam bahasa ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, topik pembicaraan, dan medium komunikasi. Berikut adalah penjelasan beberapa ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau formal, seperti dalam pidato rapat, surat resmi, atau karya ilmiah. Biasanya menggunakan tata bahasa yang baku dan kosakata yang standar. Contohnya, kami berharap Anda dapat hadir dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2024. Ragam bahasa informal digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi,
seperti percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Bahasa ini lebih fleksibel dan sering menggunakan kata-kata tidak baku. Contohnya, kamu jadi nggak ikut jalan-jalan besok? 2. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal atau ucapan. Ragam ini cenderung lebih spontan dan bisa melibatkan intonasi, mimik wajah, serta gerakan tubuh. Ragam bahasa Indonesia ini menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan bahasa dalam menyesuaikan diri dengan berbagai konteks komunikasi yang berbeda. Nomor 3. Jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan tentang cara menuliskan kata-kata yang benar, termaksud penggunaan huruf penulisan kata dan penggunaan huruf kapital. Contohnya, praktis bukan prakteks, aktivitas bukan aktivitas. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu memahami makna kalimat. Contohnya, tanda titik untuk mengakhiri kalimat, saya belajar titik. Tanda koma untuk memisahkan unsur dalam kalimat, dia membeli buku, pensil, dan tas. Saya akan membacakan nomor 4. Jelaskan pengertian diksi dan berikan contoh dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat, dapat disesuaikan dalam penyampaian gagasan agar pesan dapat dipahami dengan jelas dan efektif. Pemilihan diksi dapat membantu memberikan nuansa dan makna yang lebih kuat dalam kalimat. Contoh, diksi umum, diksi pergi dengan cepat. Diksi khusus, dia berlari dengan gesik. Kalimat kedua memberikan gambaran yang lebih spesifik dan jelas tentang bagaimana dia pergi. Saya akan membacakan nomor 5. Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan dan jelas dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-cirinya meliputi kejelasan subjek atau predikat, penggunaan diksi yang tepat, serta struktur yang logis dan sistematis. Contohnya kalimat efektif. Ani membaca buku di perpustakaan untuk menambah pengetahuannya yang menunjukkan tindakan dan tujuan secara jelas. Kalimat ini memahami unsur-unsur penting seperti subjek, ani, dan predikat membaca, seperti memberikan informasi yang lengkap tanpa ambigu. Saya akan membacakan nomor 6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula paragraf, deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Di sini ada 4 jenis-jenis paragraf. 1. Deskripsi, menggambarkan sesuatu secara detail agar pembaca dapat membayangkannya. Kedua, eksposisi, menjelaskan informasi atau fakta dengan jelas tanpa mempengaruhi pendapat. Ketiga, narasi, menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan. Keempat, persuasi, mempengaruhi pembaca agar setuju atau melanjutkan sesuatu. Demikian, ini hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.